Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ukhrud. Yang di perut naik ke dada, naik ke leher dan keluar dari mulut semuanya. Wahai bangsa jin, kalian yang bersembunyi dalam tubuh ini keluar. Ukhruj ya Allah. Keluar semuanya. Naik ke leher, keluar dari mulut. Ayo keluar kamu dari mulut. Keluar dari mulut semuanya. Keluar dari mulut semuanya, cepat. Terus keluar dari mulut. Semuanya. Keluar dari mulut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Allahu nurus samawati wal ard. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika wa qalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'nu 'alayya wa'tuni muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Kenapa kamu belum keluar? Hah? Susah kenapa? Hah? Kuatnya apanya? Itunya apa? Buhul dari dukunnya. Hah? Dukunnya kuat? Buhul dari dukunnya. Buhulnya kuat? Iya. Apa tujuan dikirimnya kamu? Mengganggu hidupnya. Ganggu hidupnya biar apa? Biar keluar dari tempat kerja. Biar keluar dari tempat kerja? Iya. Supaya dia susah hidupnya. Betul. Terus kamu sekarang di dalam ini di mana? Di dada. Di dada. Iya. Kamu yang buat dia sesak. Betul. Terus kamu yang buat sakit perut. Buat sakit perut. Terus yang datang mimpi-mimpi itu bukan saya. Bukan kamu. Iya, yang bukan. Yang lain. Yang lain. Berarti ada yang lain. Udah pada keluar. Udah keluar. Tinggal kamu aja nih. Iya, tinggal saya doang. Oke. Kenapa kamu nggak mau keluar? Susah Pak, kalau saya keluar saya nggak digaji. Nggak digaji sama siapa? Sama yang nyuruhnya. Sama yang nyuruhnya. Memangnya kamu sekarang digaji? Iya. Gajinya pakai apa? Pakai uang. Pakai uang apa? Uang nggak tahu, uang jin. Hah? Uang jin? Uang. Memangnya jin ada uang? Iya Pak, ada. Mana ada uang jin? Jin mana pakai uang? Hah? Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Ya kan kamu jinnya. Kamu cuman ditipu aja sama dukunnya. Gitu Pak, jadi si dukun teh nyuruh saya nipu. Nipu siapa? Ya dukunnya nyuruh saya tuh dengan tipuan. Oh, jadi dukun tuh nyuruh kamu nipu. Kalau di ruqyah nipu gitu. Berarti kamu mau nipu saya juga lah? Enggak Pak, bukan. Maksudnya gini. Berarti si dukun teh nyuruh saya dengan embel-embel uang
tapi kenyataannya nggak ada gitu. Ya kamu pun bodoh juga, mana ada jin pakai uang. Iya, Ketawa. Memangnya kamu pernah beli belanja kamu pakai uang? belum pernah. Beli makan kamu? Belum. Terus kok mau kamu dibodohi, ditipu sama dukun? Iya, disuruh Pak. Hah? Disuruh. Disuruh, diiming-imingi duit. Memangnya orang di tempat jin gak ada duit? Kamu kalau mau ngambil, mau makan tinggal makan aja kok. Ya? Iya Pak, maafin saya. Maaf. Terus mau keluar beneran enggak sih? Mau sih keluar tapi ditahan sama yang ngasih dia penyakit. Sama dukunnya? Iya, Nahannya pakai apa? pakai buhul. Pakai apa? Buhul Buhulnya di mana? di atas genting. Di atas genteng. Genteng siapa? Genting rumah kontrakannya. Di atas genteng kontrakan rumahnya. Iya, Bentuknya apa? kayak seperti cacing. Cacing. Iya. Terus Nggak ada sih, cuman seperti cacing doang. seperti cacing binatang berarti? Iya, binatang. Memang binatang? Iya. Kaki 1000 kalau nggak salah namanya. Kaki 1000. Iya. Di atas genteng. Iya, Ditaruh di situ. Iya. Buhulnya. betul. Gini ya. Buhul itu hanya sebuah benda. Ya. Tapi yang mengikat itu adalah kemauan kamu, hati kamu. Kalau kamu beneran mau bertobat, bener mau keluar, pasti kamu bisa keluar. Tapi risiko kamu ketika kamu keluar, kamu dicari sama dukunnya, bisa jadi kamu disiksa, bisa jadi kamu dipenjarakan, atau bisa jadi kamu dibunuh sama dukun itu. Tapi urusan kamu mau keluar atau tidak mau keluar itu kan urusan hati kamu. Kalau kamu mau, kamu mesti bisa keluar. Nggak mungkin, nggak ada ceritanya nggak bisa keluar. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kamu mau keluar atau tidak? Kecuali kamu mau bohongin saya lagi. Sama kayak perukia-perukia yang dulu kamu bohongi nggak bisa keluar. Saya mau keluar, tapi bantu dengan doa Ustadz. Kamu mau keluar? Iya. Oke, punya agama nggak kamu? Nggak punya Ustadz. Nggak punya agama. Syaratnya kalau kamu mau keluar, supaya kamu nanti keluar nggak diganggu sama dukunnya, nggak dicari sama dukunnya, masuk Islam. Astagfirullahaladzim. Masuk Islam, bertobat, kemudian baru kamu keluar, kamu nanti tinggal di masjid. Ya, tinggal di masjid. Tinggal di masjid yang biasa dia sholat. Tahu kan? Di mana Al-Kafah? Di Al-Kafah. Oh iya. Ya. Deket sama yang ngirim penyakit atau Ustadz? Ya nggak apa-apa, dekat. Tapi kan di situ di masjid. Kalau kamu di masjid tinggal bersama jin muslim, dukunnya nggak berani ganggu. Paham nggak mau? Insya Allah paham. Nah, tobatnya beneran, bukan Kemarin main-main. kemarin saya nipu. Itu makanya yang buat kamu nipu. Ingat ya, saya kasih tahu sama kamu ya. Kami bukan mau menyakitin kamu. Iya. Nggak ada. Kalau kamu sudah beriman, kamu bertobat benar-benar kamu saudara kami. Iya. Kami nggak ada urusannya dengan jin. Nggak pernah saya datang ke hutan, nggak pernah datang saya ke gedung-gedung kosong cari-cari jin di sana nangkepin jin, nggak ada. Nggak ada urusan saya dengan kehidupan jin. Paham nggak kamu? Paham. Kenapa saya bacakan ayat Al-Quran untuk kamu? Karena kamu masuk ke dalam tubuh saudara saya. Makanya saya bacakan ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu pun tujuannya untuk mengobati, menyembuhkan, bukan untuk menyakitin. Loh, kalau kamu tersakiti ketika dibacakan Al-Quran, itu karena kamu kufur kepada Allah, menentang ayat-ayat Allah. Kalau kamu beriman, dibacakan ayat Al-Quran, harusnya menyejukkan hati kamu, bukannya membakarmu. Paham gak kamu? Jadi Al-Quran yang kami bacakan, itu adalah penyembuh. Ya, bagi hati, rahmat bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham kamu? Insya Allah paham. Nah, justru dengar saya, kalau kamu betul-betul mau
menolong agar mau betul-betul bertobat, dan kamu menganggap bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah sebuah kezoliman, kamu merasa nggak kalau ini adalah perbuatan zolim? Hah? Tidak. Nggak merasa. Jadi Ini cuman sekedar permainan. permainan apa? Kamu pikir nyakitin orang itu permainan? Kalau mama kamu dibuat gini mau nggak? Nggak Ustaz. Hah? Bapakmu dibuat kayak gini mau nggak? Jangan Ustaz. Adikmu dibuat gini mau nggak? Nggak usah Ustaz. Hah? Nggak usah. Mau nggak? Nggak Kan cuma sebuah permainan. Hah? Maafin saya Ustaz. Itu kan cuma sebuah permainan aja. Gitu loh. Iya. Kan jadi dia sakit perutnya, sakit dadanya, dia gelisah, ketakutan, was-was, itu kamu bilang cuma permainan aja. Ya. Gimana kalau orang tua kamu kena, adik kamu kena, mau kamu? Hah? Kan cuma permainan aja, bukan kezoliman. Ya, kan? Nah, dengar, udah sekarang ini gini. Urusan kamu berbohong lagi atau tidak berbohong itu urusan kamu dengan Allah. Cuman saya mengingatkan saja. Kalau kamu berbohong, kamu yang akan menelan pil pahit dari kebohongan kamu. Kamu jumpa dengan saya, itu petunjuk dari Allah supaya kamu dapat hidayah masuk Islam, sehingga kemudian kamu jadi seorang mukmin, bertaubat, dan akhirnya kamu nanti di akhirat mendapatkan ridho Allah, masuk ke dalam surga. Tapi kalau kamu bertemu dengan saya, udah dikasih petunjuk sama Allah, bohong, ingkar, ya disuruh masuk Islam nggak mau masuk Islam, berbohong, pura-pura masuk Islam supaya bisa selamat, nanti ada balasan kamu di akhirat. Ya, azab Allah itu nyata di akhirat. Di dunia ini kita hanya untuk beribadah. Di dunia ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan bekal. Kalau bekal kamu adalah menyakitin orang, berbuat zolim, ikut perintah dukun. Ikut perintah dukun itu berarti kamu melakukan kesyirikan, melakukan ilmu sihir, itu dosa besar. Itu hukumannya nggak ada lain di akhirat kecuali neraka jahanam. Nah, gitu. Jadi setelah ini saya ajak kamu bertobat. Kalau kamu berdusta itu urusan kamu. Ada pertimbangannya nanti di sisi Allah. Ya, tapi pasti kamu ketemu lagi dengan saya. Ya, orang ini pasti ketemu saya nanti. Ketahuan kamu bohong, saya nggak akan pernah percaya lagi sama kamu selamanya. Mati-mati kamu dalam situ. Bantu keluar Ustaz. Oke, saya bantu kamu cepat. Saya bantu kamu. Syaratnya masuk Islam dulu, taubat. Oke. Caranya gimana? Ya, caranya syahadat, ikut saya, syahadat, kemudian kamu bertobat. Setelah itu kamu ikrar untuk tidak masuk lagi. Udah, saya kasih senjata kamu. Senjata ini adalah ayat kursi, yang kalau kamu nanti dicari sama dukun, bacakan ayat kursi ini. Maka tidak akan ada dukun yang mampu menyakitin kamu. Ya. Kalau justru senjata ini, ayat kursi ini, kalau bisa kamu jadikan senjata untuk datangi dukun-dukun itu, hancurkan ilmu hitamnya. Kamu datangi dia, ya, sebagai balasan atas apa yang dia lakukan. Mungkin orang ini bukan hanya satu orang yang dia zalimin, mungkin ada banyak. Ya, kamu masuk Islam, kamu bertobat kepada Allah, saya kasih senjata, kamu datang ke sana, kamu hancurkan tempat-tempat untuk dia melakukan kemusyrikan. Nah, itu namanya jihad. Ya, menghancurkan segala macam kesyirikan. Karena kamu nampak, kalau kami yang datang ke sana ada hukuman secara nyata, ada pelanggaran dalam hukum ya Indonesia. Tapi kalau kamu secara gaib, maka tidak ada hukuman untuk kamu. Ya, dan senjata ini kamu harus yakin bahwa ayat kursi, jangankan dukun, jangankan pengikut dukun dari kalangan jin, iblis pun takut dengan ayat yang saya nanti akan berikan kepada kamu. Iblis pun akan takluk dengan ayat kursi. Kenapa? Karena di dalamnya ada 16 nama-nama Allah yang disebutkan. Maka kekuatannya sangat dahsyat. Oke. Sekarang syahadat dulu.
Ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada ilah selain Allah tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabb, Ya Allah ya Rabb, hamba berjanji hamba berjanji tidak akan pernah masuk lagi tidak akan pernah masuk ke dalam tubuh ini ke dalam tubuh ini atau ke dalam tubuh atau ke dalam tubuh manusia manusia manapun. yang lainnya. Kalau saya berdusta, Kalau saya berdusta, maka hukumlah maka hukumlah dengan azab yang pedih. dengan adab yang pedih. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Astaghfirullahalazim. Oke, saya bacakan ayat kursi, kamu hafal ya. Dengarkan, saya bacakan ayat kursi, kamu hafalkan, jadikan ini senjata kamu ya. Kalau kamu mau cari aman, ya sudah kamu datang ke masjid Al-Kafah, tinggal di situ. Tapi kalau kamu mau berjuang menghancurkan tukang sihirnya, datang ke sana, nggak usah takut, bacakan ayat kursi berulang-ulang ya. Kalau bila perlu kamu hancurkan tuh dukun ya. Syukur kalau dia bisa tobat, kalau nggak tobat sudah ya, hancurkan ilmu hitamnya. Udah, dengan ayat kursi insyaallah. Doa saya akan mengiring kamu insyaallah. Oke, dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke, jadikan itu senjatamu. Sana pergi datang ke dukun. Kamu kasih pelajaran sama dukun itu. Karena selama ini kamu dibohongin, maka kamu berhak untuk membalas itu dukun atas penipuan yang dilakukan. Kamu datangi ke sana, kamu hukum dia, kamu hilangkan ilmu hitamnya. Baca ayat kursi, kamu berhak. Karena dia sudah banyak menyakitin manusia. Maka balasannya adalah dengan kisos. Ya, oke. Baca bismillah, ucapkan salam dan keluar dari tubuh ini. Jangan pernah kembali lagi. Bismillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa lam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Wa lil mu'minina minhu bala'an hasanan inna Allaha sami'un.
Terus baca bismillah. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Astagfirullah. Gimana? Coba dirasakan di perut. Apa yang dirasakan? Lega Ustaz. Lega. Biasanya? Biasanya perut sakit, ini berat. Apalagi? Udah sih perut doang. Dada? Dada kadang-kadang sakit, ngejeletit. Ini Ya. lega, seperti ringan. Iya, alhamdulillah ringan. Ada nampak sesuatu nggak tadi? Nggak ada sih. Nggak ada ngerasakan apapun. Nggak ada. Nggak ada. Waktu reaksi tadi sadar nggak? Sadar, tahu, dia bilang apa? Disuruh. Terus ada buhulnya di genting berupa cacing kayak kaki 1000 kayak gini. Sadar. Berarti ini mau udah Ya mudah-mudahan dia sudah taubat beneran dan sudah keluar. Tapi kan kita perlu waspada. iya. Kadang dia bohong, kita nggak tahu kan. Makanya nanti kalau ada kesempatan ya kita coba lagi, dicek lagi. Sebetulnya antum yang bisa merasakan. Iya. Kalau sakit fisik itu masih dirasakan sama saat-saat menjelang malam itu, saat menjelang maghrib, Iya. berarti kemungkinan masih ada. Masih ada. Dan perlu diruqyah atau mungkin dari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Tapi mudah-mudahan ya nggak ada lagi lah. Mudah-mudahan jadi wasilah dari Ustaz. Bismillah. Udah 5 tahun kayak gini. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Ya alhamdulillah kalau bisa terlepas. Amin. Terus antum kerjanya di mana? Kerja teh di gudang plastik di belakang Masjid Al-Kafa. Itu teh ya katanya mah kata yang suka ngeganggu tuh emang kiriman dari atasan yang nggak mau kesaingin karena saya kerja di situ. Bilangnya kayak gitu. Udah sempat diruqyah juga, udah keluar. Ada setahun mungkin. Sekarang kerasa balik lagi gitu. Jadi emang udah kerasa kenapa. Tapi antum tahu siapa yang ngirim? Tahu ada emang orangnya waktu itu emang jinnya bilang dia orangnya, tapi ya setelah waktu pertama kali diruqyah mah saya diruqyah misalnya hari ini diruqyah, besoknya dia teh sakit. Kayak gitu yang katanya yang jolim gitu. Iya. Tapi berarti sama antum masih ya berhubungan, jumpa gitu. Jumpa. Jadi emang rekan kerja gitu, jadi atasan. Jadi kalau apa-apa juga harus tanda tangan via dia. Aneh ya, ada juga yang gitu ya. Ya padahal kalau di apa sih disebutin mah ya dari pendidikan gitu dia mah jauh di atas, saya di bawah, tapi kenapa dia harus takut sama saya gitu yang notabene cuman bisa bikin faktur sedikit doang, tapi dia kenapa
harus apa? Ya karena dia ada setannya. Hmm. Karena dia ada setannya, jadi setannya itu nakut-nakutin. Jadi dia was-was saja. Dia harus keluar dari belenggu itu. Iya. Karena dia akan terus suuzon sama orang. Dia akan terus buruk sangka dengan orang lain. Tapi kalau solusinya Ustadz, kan saya kerja di situ. Mending tetap kerja di situ atau mending keluar aja Di situ aja. di situ aja. Itu aja. Yang penting antum kan terus zikir. Zikir. Ya gini ya. Kalau antum tembus lagi, masuk lagi, ya sudah diruqyah lagi. Iya. Nanti antum belajar ruqyah, jadi bisa meruqyah diri sendiri. Nah, yang antum buat itu udah bagus. Iya. Jadi itulah sebetulnya yang melemahkan dia. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Kecuali memang antum ada tempat lain yang lebih bagus, ya nggak ada masalah. Kalau selama ini sih mau nyari-nyari tuh takutnya keluar dari situ belum dapat yang Nah, itu makanya udah selama apa di situ fokus aja, dan kemudian antum nggak perlu pikirkan juga dia. Iya. Karena kita nggak pasti, nggak tahu juga apakah memang benar dia atau tidak. Iya. Walaupun indikasi memang arahnya ke sana, karena nggak ada bukti kan. Iya. Ya sudah, diabaikan saja. Yang penting kerja seperti biasa. Iya. Urusan dia sakit karena setelah diruqyah dia sakit, itu kan urusan dia. Iya. Dia yang menanam, dia yang memanen. Iya. Gitu ya. Ya doakan mudah-mudahan dia taubat. Kita jangan jadi kayak dia gitu. Soalnya orang ini sih bukan non muslim. Iya non muslim. Non-muslim. Dari apa? Kristen gitu kan Mas. Iya. Non muslim. Gak apa-apa. Oke, itu ada yang ditanyakan? Ya paling Kan antum sudah konsumsi herbal hijrah ya? Iya. Ya udah, itu teh udah mau habis, paling ntar rencana mau beli lagi. Iya, konsumsi herbal hijrah itu setidaknya dia membersihkan yang di dalam. Iya. Kalau saran saya nanti kasturi ada. Kasturi ada bang. Kan waktu beli herbal ada Kasturinya, nah, rutin pakai kasturi. Iya. Rutin pakai kasturi. Nanti insya Allah itu setidaknya ya, wangian kasturi itu kan wangian yang disunnahkan. Iya. Jadi kalau kita rutin pakai, insya Allah dia ya bisa mencegah lah. Iya. Gitu ya, lebih fokus juga, lebih nggak was-was lagi gitu. Ya, insya Allah Ustaz. Gitu ya. Ya. Nah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Semoga sehat. Amin. Mudah.